Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang PPG ya. Karena ada yang bertanya kepada saya tadi waktu saya selesai upload video ini, info terbaru e-ijazah, saya dapat WA ini teman-teman ya. Kalau seperti ini Pak, solusinya bagaimana? Soalnya sudah lama masuk Dapodik masih begini. Terus tahun 2324 malah tanda silang, agar tidak silang langkah-langkahnya bagaimana Pak? Gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Gambarannya tadi saya sudah download yang silang merah. Nah, kita perbesar ini ya. Silang merah begini. Kalau punya saya sendiri ini teman-teman. Ini sih make up saya semuanya silang merah. Oke, apa bos? Bentar ya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi, ya, kita akan membahas silang merah di sini. Pertama, untuk yang silang merahnya banyak seperti ini sudah tidak ada solusi. Intinya berarti Anda belum memenuhi syarat ya. Kalau yang silang merahnya banyak begini nih ya, itu intinya Anda belum memenuhi syarat. Tapi kalau yang silang merahnya cuma begini, satu nih di bagian aktif mengajar ya. Di bagian aktif mengajar baik 2324 atau 2425 ya. Aktif mengajar sebagai guru, aktif mengajar 1 tahun sebagai guru, aktif mengajar pada tahun ajaran ini, terdata sebagai guru di tahun ajaran ini ya. Ini kan nih kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Terdaftar sebagai guru pada tahun ajaran 2324 centang hijau. Tapi tidak aktif hanya aktif mengajarnya 1 semester. Salahnya di mana? Gitu kan. Kita cari tahu dulu salahnya di mana ya. Kalau aktif mengajar di 2024-2005, oke, ini juga aktif mengajar di tahun ajaran sebelum tahun 2324, ini juga sudah oke. Tapi malah di tengah-tengah kok aktifnya terdeteksinya cuma 1 semester ya. Yang seperti ini ya, kalau nih di sini ada tulisan daftar dan aktif, saran saya silakan lanjut daftar saja. Silakan lanjut daftar saja teman-teman ya. Jadi ini bisa melakukan pendaftaran saja. Karena tahun kemarin juga guru saya seperti itu. Aktif mengajarnya di sini 1 semester tapi di sini bisa daftar, ya udah kita klik daftar saja ya. Berbeda dengan yang seperti ini. Yang satunya lagi. Nah, yang ini nih. Aktif mengajar 1 tahun sebagai guru. Nah, aktif mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun 2324. Nah, ini itu kalau ada notifikasi Anda belum menyelesaikan proses SPTJM, silakan dapat menyelesaikan proses SPTJM Anda melalui aplikasi Info GTK. Jadi, kalau ada notifikasi untuk SPTJM, maka daftar di sini kan tidak aktif nih, menu daftar di sini. Sehingga teman-teman harus upload SPTJM terlebih dahulu ya. Upload SPTJM-nya di Info GTK. Jadi begini teman-teman ya. Penyebabnya untuk yang silang merah adalah operator sekolah tidak input pembelajaran di rombel. Ya. Jadi yang di sini nih teman-teman ya. Jadi operator itu ya biasanya nginput pembelajaran di rombel hanya untuk beberapa guru atau guru yang serti aja. Justru guru yang belum serti kadang belum serti ini guru nggak usah diinput pembelajarannya gitu karena itu bikin lama gitu ya. Yang penting invalid selesai gitu kan, kadang operator seperti itu termasuk saya sendiri ya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tapi apakah itu murni kesalahan operator? Jadi di sini teman-teman rombel, reguler, ya. Terus di sini pembelajaran. Sebentar. Nah di bagian ini nih, saya contohkan ya di pembelajaran. Nah ini operator tidak input datanya di sini, ya. Tidak input datanya di sini sehingga terdeteksi tidak aktif, ya.
Kalau sudah seperti itu, ya, kalau sudah seperti itu, solusinya agar tidak sehilang merah ya tidak ada, karena itu kan di Dapodik sebelumnya. Nah, berkaitan dengan pendaftaran PPG, maka jika ada instruksi SPTJM, maka upload SPTJM di info GTK di samping menu verbal ijazah nih, ya, yang tadi nih instruksinya nih. Itu di info GTK di samping menu verbal ijazah, ya. Ini hanya bisa muncul untuk yang memang disuruh upload SPTJM. Jadi nanti kalian di refresh aja info GTK-nya kalau belum tampil untuk SPTJM, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya, untuk yang memang, ya, yang memang jika menu daftarnya aktif, maka silakan lanjut daftar saja ini. Kalau menu daftarnya aktif, teman-teman bisa langsung lanjut daftar saja, ya. Tapi kalau yang silang merahnya banyak kayak saya ini, ya sudah tidak tidak apa namanya, tidak ada solusi lagi, udah pokoknya. Kita bahas satu persatu silang merahnya, ya. Berstatus sebagai guru atau kepala sekolah, ya jelas silang merah karena saya itu tendik. Itu kita bahas satu-satu, ya. Belum berusia 60 tahun ini harusnya centang hijau, tapi karena di sini saya belum melakukan validasi NIK, ya, jadi mungkin ini terdeteksi usianya tidak terbaca. Terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal, kalau ini harusnya iya centang, ya. Saya kan cuma terdaftar di sini, tapi nggak tahu kenapa silang. Belum memiliki serdik, ini juga harusnya iya silang, tapi nggak tahu kenapa, ya. Bukan peserta PPG periode sebelumnya, harusnya ini juga centang hijau karena memang saya belum pernah ikut PPG, ya. Atau mungkin kalau di sininya memang sudah silang, ke bawahnya silang semua. Ya. Nah, ini jelas saya bukan guru jadi tidak mengajar, ya. Tidak mengajar. Nah, ini bukan seleksi administrasi PPG guru tertentu 2024. Ya, bukan peserta konfirmasi kesediaan PPG tahun 2025, ya jelas bukan peserta karena saya kan tendik gitu, ya. Jadi ini sudah jelas tidak ada solusi lah kalau silang merahnya banyak begini. Jadi solusinya untuk silang merah, teman-teman, yang pertama, sekali lagi, kalau menu daftarnya aktif, silakan lanjut daftar. Kalau harus upload SPTJM, silakan upload SPTJM di info GTK di samping menu verbal ijazah. Untuk lebih detail, teman-teman bisa menonton video live yang kemarin live di Ngapakpedia di sosialisasi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu, ya. Itu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Nazarudin, Pak siapa? Ya, saya lupa. Nah, ini alur-alurnya, ya. Alur. Nah, ini nih, ya, menunya nih. Verbal. Nah, ini untuk verbal ijazah. Sebentar. Menit berapa kemarin ya yang SPTJM? Pokoknya ada, teman-teman. Nah, ini nih, data guru yang dinyatakan dalam SPTJM ada. Pokoknya pembahasan tentang SPTJM ada di 2 jam. Pokoknya di setelah 2 jam. Teman-teman buka aja live-nya di Ngapakpedia nih. Sosialisasi seleksi administrasi PPG tahun 2025. Begitu. Jadi solusinya sekali lagi, kalau silang merahnya cuma satu dan bisa klik daftar, maka silakan lanjut daftar. Kalau silang merahnya di atas itu merekomendasikan kita upload SPTJM dulu, maka silakan upload SPTJM dulu, baru lanjut daftar. Tapi kalau silang merahnya banyak begini, maka sudah tidak usah daftar. Gitu ya, teman-teman. Itu saja informasi atau jawaban yang saya sampaikan terkait silang merah di info GTK, di SIM PKB terkait undangan PPG. Ya, untuk yang belum apa diundang ya sabar, ya. Oh ya, satu lagi saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi itu bukan murni kesalahan operator semuanya. Ya, saya di sini, ya, sudah men-screenshot, ya, di Dapodik official, ya. Sebenarnya ini ada inboxan dari salah satu guru. Saya ngajar di sekolah megang 9 kelas, 9 kelas. Operatornya tidak menambahkan jam mengajar saya. Kelalaian saya adalah
percaya sepenuhnya sama operator karena itu job desk dia. Ternyata saya salah, dia tidak menambahkan jam mengajar ya. Nah, dijawab tuh sama admin Dapodik official ya. Difasilitasi manajemen PTK. Apa yang diinput operator sekolah ada di situ semua. Kalau operator lalai, diingatkan untuk diinput. Kalau SK pembagian rombel namanya memang nggak ada, tanyakan yang bagi rombel. Nggak perlu nyalahin operator. Nggak perlu nyalahin operator. Satu semester sekali cuma 10 menit aja ngecek manajemen PTK sendiri, terbebani nggak? Tuh, diingetin ya. Jadi buat Bapak Ibu guru, jangan sepenuhnya percaya dengan operator, tetapi juga jangan menyalahkan operator. Karena yaitu Bapak Ibu guru punya manajemen PTK yang bisa dicek minimal satu semester itu sekali, ngelihat datanya benar atau salah gitu. Setelah ketahuan salah baru teman-teman Bapak Ibu guru baru protes ya. Padahal ya udah itu kan datanya sudah diisi dari dulu, kenapa nggak diminta diperbaiki gitu kan. Bapak Ibu kan punya manajemen PTK tuh yang bisa dicek ya, atau sekarang kita sebutnya PTK Datadik gitu teman-teman ya. Jadi itu informasi yang saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak jelas dan videonya panjang lebar ya, karena memang panjang yang disampaikan ya, walaupun intinya singkat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.